Kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat anugerah Tuhan yang selalu baru setiap pagi bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan memberikan kami kesehatan kembali kepada kami, setiap kami Tuhan nafas kehidupan, supaya kami dapat menikmati hadirat-Mu Tuhan di tempat ini. Sebentar kami akan memuji dan meninggikan nama-Mu Tuhan Yesus, bertahta atas pujian dan penyembahan kami. Kiranya Tuhan Yesus yang disenangkan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Walau jiwamu
dulu yang hadir Tuhan. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu ada di tengah-tengah kami. Kami terlalu percaya Tuhan, Engkau hadir menjamah setiap kami, menjamah setiap hati yang rindu, hati yang haus
mau terus dan belajar mengasihi Tuhan lebih dan lebih lagi setiap hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk kesempatan memuji dan menyembah Sang Raja. Ajar kami Tuhan untuk duduk diam di dalam hadirat Tuhan, mendengarkan isi hati-Mu, mendapatkan apa yang mau Tuhan sampaikan ke setiap pribadi, lepas pribadi. Terima kasih Bapa, biarlah Tuhan yang beracara, Tuhan yang berbicara dalam setiap hati kami. Praise the Lord. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman semua dipersilakan untuk kembali duduk. Salib. Kita tentu tidak asing lagi dengan simbol ini. Menjadi lambang dari iman kekristenan oleh karena karya penebusan Yesus Kristus yang telah mati dieksekusi pada batang kayu kasar 2000 tahun yang lalu. Ada beragam respon orang terhadap salib. Bagi dunia yang tidak mengenal Yesus, salib adalah omong kosong, dongeng belaka, sebuah kebodohan, dan tidak berarti apa-apa. Tetapi bagi yang percaya dan beriman kepada Kristus, salib itu adalah kekuatan Allah, sumber kasih karunia, anugerah yang besar, dan keselamatan kita serta hidup yang kekal. Pada peristiwa salib Kristus, kita menyaksikan hal terburuk yang bisa saja menimpa kita. Tetapi pada saat yang bersamaan, salib Kristus menunjukkan keindahan pengampunan Allah yang terbesar. Salib menunjukkan kepada kita kedahsyatan murka Allah yang penuh keadilan. Namun pada saat yang bersamaan, menunjukkan pengampunan yang limpah kasih karunia bagi kita. Salib menunjukkan ada pengorbanan yang mahal, kematian anak Allah. Tetapi itulah yang menjadi pengharapan akan hidup kekal yang layak untuk kita percaya. Salib mengubahkan yang hina dan penuh dosa menjadi mulia dan dikuduskan, memulihkan ciptaan yang rusak menjadi baru, yang mati menjadi hidup kembali, dan yang salah oleh karya salib Kristus kita dibenarkan. Puji nama Tuhan. Shalom teman-teman semua. Shalom. Gimana kabarnya hari ini? Cuaca lagi begini agak banyak yang flu mungkin ya. Oke. Ya, mungkin di awal kakak akan memperkenalkan diri dulu ya, karena kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, itu yang umum ya. Tak kenal maka kenalan gitu ya. Kalau zaman sekarang katanya anak-anak Gen Z itu harus lebih berani buat kenalan katanya gitu ya. Oke. Kakak dengan Kak David Tambo, kakak juga melayani di sebuah gereja GBI ya yang ada di daerah Harapan Indah Bekasi, dan kakak melayani juga di sosmed ya, mungkin kalau teman-teman ada yang follow yaitu akun @bagisateku ya, ini ada di baju kakak juga ya, Bagi Sateku ya. Kita rutin untuk membagikan renungan saat-saat teduh ya, tapi memang akhir-akhir ini karena cukup karena cuaca dan sebagainya dan ada kesibukan pekerjaan juga ya, jadi agak kurang rutin ya. Tapi kita dari awal itu memang konsisten buat membagikan renungan saat-saat teduh ya. Puji Tuhan sampai hari ini kita sudah diikuti oleh kurang lebih 112.000 jiwa ya, untuk sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam saat-saat teduh mereka ya. Dan kakak hari ini ditemani oleh seorang istri ya, istri kakak. Kita cukup unik ya pasangannya ya. Kenapa? Karena kakak dan istri ini beda 11 tahun teman-teman ya. Jadi ada yang jomblo di sini, boleh angkat tangan? Ada? Malu-malu ya. Padahal banyak nih pasti ya. Pasti banyak ya. Buat teman-teman yang jomblo, pesan kakak adalah sabar ya. Mungkin jodohmu masih menyelesaikan SMP-nya ya. Atau SD-nya ya. Karena kakak ternyata bisa beda 11 tahun tuh ya. Dan faktanya nikah ya. Ya mungkin memang jodoh kalian masih belum selesai SD dan SMP ya. Oke. Itu mungkin sedikit perkenalan dari kakak ya. Dan kita akan masuk ke tema khotbah hari ini. Kakak diberikan yaitu roti anggur, The Last Supper atau perjamuan terakhir ya. Oke, next slide.
Ya, ini mungkin jadi sebuah hal yang mungkin kita sudah cukup umum untuk ketahui ya. Bagaimana ketika berbicara roti dan anggur, maka kita tahu bahwa roti itu melambangkan tubuh Kristus ya, dan anggur itu melambangkan darah Kristus. Tetapi memang ini jadi mungkin kita anggap ketika melakukan perjamuan kudus, seringkali kita terjebak dengan yang namanya pola ritual gitu ya. Jadi kita menganggap itu bagian liturgis gereja ya, dan atau mungkin juga kita anggap sebagai ritual dari gereja yang harus kita lakukan, apalagi mendekati masa-masa Paskah gitu kan. Dan ya, sudah menjadi rahasia umum bahwa sikap kita biasanya akan seadanya saja tuh teman-teman ya kan. Kita akan berpikir bahwa ini udah rutin saya lakukan, seadanya saja ya, kita pokoknya ikuti arahan dari mimbar gitu kan. Lalu kita makan roti dan kita makan anggur gitu kan. Nah, ini tentu jadi hal yang menarik. Kenapa? Karena ketika kita melakukan dengan sikap yang seperti itu, tandanya kita belum memahami secara mendalam makna dari perjamuan kudus itu sendiri. Contoh-contoh ya, contoh yang paling gampang. Ada yang tahu kemarin dulu sempat beberapa bulan lalu heboh dengan film yang ada Reza Rahadian dengan Putri Marino. Ada yang masih ingat yang dia bilang, itu mimpi aku mas gitu. Ada yang ingat? Ya kan? Itu cuman masalah Kapadokia kan gitu kan. Ketika mau ke Kapadokia ternyata dia bawa selingkuhannya kan gitu ya. Ya kan? Ada yang nonton? Ya, wah cuma kakak yang nonton ya, ampun sedih amat ya. Ya itu jadi kalau buat kita yang tidak menonton, mungkin pikiran kita adalah jadi lucu-lucuan gitu kan. Oh iya, kita bikin parodinya lah gitu kan. Iya, aku mau jualan handphone nih gitu kan. Itu mimpi aku mas, jualan handphone ya kan gitu kan. Jadi dibuat parodinya gitu pada masa itu gitu kan. Nah, tetapi buat kita yang menonton langsung dan kita pahami maknanya, itu perih loh teman-teman ya. Karena kakak nonton langsung kebetulan ya, kebetulan istri suka lah gitu filmnya ya. Jadi kita sebagai suami mau nggak mau nonton gitu kan. Dan ternyata suka juga gitu ya. Itu bahayanya ya kan. Ternyata cukup menarik gitu ya, bahwa bagaimana seorang istri yang begitu setia terhadap suaminya, ternyata di belakangnya suaminya punya wanita selingkuhan atau wanita lain. Dan malah apa yang menjadi mimpi dari istrinya, dia lakukan kepada wanita selingkuhan. Oh, itu maknanya perih itu ya. Terutama bagi para istri yang sah ya teman-teman ya. Karena sekarang banyak orang udah ada istri sah tapi masih pacaran sama yang lain. Nah, ini bahaya ya. Jadi kita hari ini ya, kita mau memahami makna yang mendalam dari perjamuan kudus itu ya. Sehingga pastinya harapannya adalah sikap dan respon kita pun berubah ya. Karena yang tadi kakak bilang, ketika kita tidak menonton filmnya itu, kita akan dengan mudahnya memparodikannya, membuatnya lucu-lucuan. Padahal kalau kita tonton, wah betapa, mungkin kalau istri yang nonton, wah itu dia mungkin udah nangis tuh ya, kayaknya tisu di rumah habis tuh kayaknya ya kan. Nah, itu ketika kita betul-betul memahami makna filmnya. Nah, begitupun kakak percaya hal yang sama ketika kita memahami makna perjamuan kudus. Pasti ada sikap yang berubah yang kita tunjukkan keluar ya. Apa saja makna penting dari perjamuan kudus? Mari kita buka firman Tuhan dari Lukas 22 ya. Lukas 22. Ya, Lukas 22 ayat 14 sampai ke 20. Kita akan baca sama-sama biar teman-teman paham konteks ceritanya ya. Lukas 22 ayat 14 sampai 20. Kakak akan baca dari ayat 14 di ayat genap. Teman-teman boleh bantu baca di ayat ganjilnya. Penetapan perjamuan malam. Ketika tiba saatnya, Yesus duduk makan bersama-sama dengan rasul-rasulnya. Ayat 15, teman-teman silakan. Katanya kepada mereka, aku
Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini, aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Lalu ia mengambil roti, bersyukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga dibuatnya dengan cawan sesudah makan. Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Ayat 20 yang terakhirnya itu sudah kakak bacakan. Kita sampai di ayat 20 saja ya, karena ayat 21 dan selanjutnya sudah berbeda sedikit ya alur ceritanya. Oke, nah ini jadi hal yang menarik kalau kita balik lagi ke slide ya. Apa sih yang menjadi makna penting dari perjamuan kudus? Maka yang pertama tadi kita sudah sama-sama baca ya, yaitu di Lukas 22 ayat ke-19 ya. Kita baca sama-sama lagi yuk. Lukas 22 ayat 19, 3-2 ya. Lalu ia mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka, katanya, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi apa? Peringatan akan aku. Amin. Ya. Jadi jelas pada poin pertama yang mungkin juga teman-teman sudah tahu ya, yaitu remembrance about him. Ya. Jadi ketika kita mau memahami betul makna dari perjamuan kudus, maka yang kita lakukan adalah kita harus melihat ke belakang. Apa yang sudah Kristus kerjakan di dalam hidup kita. Dan kalau kita tahu ya, dalam bahasa Indonesia cuma disampaikan adalah menjadi peringatan akan aku. Seolah-olah ya itu hanya seperti ketika kita melakukan upacara bendera dan lain-lain gitu ya. Jadi seakan-akan ya teman-teman pun memperlakukan perjamuan kudus jadi seperti itu. Kita anggap sebagai ritual, sebagai tradisi dan sebagainya. Padahal kalau kita sedikit bergeser ke versi King James Version, itu jelas di ayat 19 itu disampaikan adalah remembrance of me ya. Artinya bukan hanya sekedar peringatan seperti upacara bendera tuh, tetapi ada sebuah peringatan yang betul-betul lahir dari hati dan menyeluruh karena pengalaman kita akan dia ya. Nah ini makna penting yang pertama, kita harus melihat ke belakang. Nah, yang melihat ke belakang artinya kita remembrance of him ya, kita mengingat tentang dia. Nah pertanyaannya adalah, apa yang harus kita ingat tentang yang Kristus kerjakan? Satu, tentu teman-teman sudah sama-sama tahu ya, yaitu adalah pengorbanannya di atas kayu salib ya kan. Kita sama-sama tahu ayat jutaan umat ya, yaitu Yohanes 3 ayat 16. Pada hafal ya? Atau tidak hafal, perlu bantuan layar. Ya. Yohanes 3 ayat 16 dengan jelas menyampaikan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Ya. Nah, ini jadi satu hal yang menarik bahwa ada pengorbanan, his sacrifice. Ketika kita berbicara remembrance of him, apa yang harus kita ingat? Yaitu adalah pengorbanannya. Dan percayalah teman-teman, pengorbanan yang Kristus lakukan itu ternyata tidak main-main. Kenapa? Kakak nggak akan bicara proses salibnya, nanti kalian akan ketemu di masa-masa Paskah ke depan, kalian akan tonton videonya biasanya ya. Tetapi yang kakak akan bahas adalah bagaimana Yesus menetapkan roti dan anggur. Ya, artinya apa? Ketika Yesus mengambil roti, tadi sama-sama kita baca, dia pecah-pecahkan roti itu.
itulah gambaran ke depan yang dialami oleh Yesus sendiri. Tubuhnya terpecah-pecah habis, tercabik-cabik habis. Bahkan orang katakan sampai tidak mengenali lagi siapa yang ada di situ. Tercabik-cabik habis. Betul-betul apa? Terpecah. Dan ingat apa yang dia lakukan ketika perjamuan kudus. Aku pecah-pecahkan roti, aku bagikan kepada kamu. Artinya ketika tubuhnya yang fisik terpecah-pecah, tercabik-cabik, dia lakukan itu for you. Dia melakukannya untuk kita semua, ya. Dan tidak berhenti sampai di tahapan itu. Ketika dia curahkan anggur di perjamuan kudus, fakta yang sama ketika kita melihat proses salib Kristus. Dia curahkan darahnya seluruhnya. Sampai ayat firman Tuhan katakan ketika ditusuk terakhir bukan lagi keluar darah, tapi apa? Air. Darahnya habis tercurah. Dan yang dia lakukan di perjamuan kudus, lagi-lagi ketika dia bagikan anggur itu untuk kamu. Dan hal yang sama ketika kita masuk di kejadian realnya atau nyatanya. Seluruh darahnya terkuras habis, tercurah habis untukmu dan untukku. Amin. Ya. Artinya pengorbanan yang Kristus lakukan gak main-main, bos. Ya. Kalau kita mengingat ketika kita angkat roti itu, ya, biasanya kan seperti itu ya, ketika perjamuan kudus kita harus angkat roti. Dan ketika kita pecahkan dan kita anggap itu adalah proses normal, rutin, biasa. Ingat, ketika dipecahkan itu ada tubuh yang tercabik-cabik untukmu dan untukmu. Gak main-main, ya. Itu mengingatkan kita akan setiap karya salib Kristus yang dia kerjakan. Mungkin kita lihatnya hanya patah begitu saja, tapi faktanya, wah, tercabik habis. Bagaimana kita lihat dalam film The Passion of the Christ, itu pun kata orang masih gambaran yang paling ringan gitu, ya. Bagaimana ketika dicambuk yang ditarik keluar dagingnya, tercabik-cabik habis. Maka ketika kita angkat roti, kita mengingat bagaimana dagingnya, tubuhnya tercabik-cabik, terpecah-pecah untuk kita. Amin. Dan ketika kita angkat anggur, maka yang kita ingat adalah darahnya tercurah seluruhnya untuk menghapus dosamu dan dosaku. Ya, pengorbanannya begitu mahal, begitu berharga. Dan ingat tadi Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah sehingga ia mengaruniakan malaikatnya, bukan anaknya yang tunggal, the only one son, dia karuniakan untuk menyelamatkan kita. Ya. Artinya apa yang diberikan ini bukan sembarangan. Ini the only one, anak tunggal satu-satunya. Dia berikan untuk kita, ya, untuk keselamatan kita. Maka kita akan bisa melihat bahwa pengorbanannya itu begitu tinggi, begitu besar, begitu luar biasa. Itu poin yang pertama mengenai remembrance about him, atau melihat ke belakang. Dan yang kedua, selain pengorbanannya adalah his sweet love, ya, cintanya yang begitu manis, teman-teman. Loh, kok bisa kan? Kalau kita baca tadi di Lukas 22 lagi, kita balik ya, itu jelas dikatakan di ayat yang ke 15 dan 16. Ya, kita baca sama-sama yuk, Lukas 22 ayat 15 sampai 16. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Yuk kita baca sama-sama 3-2 ya. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu sebelum aku menderita. Sebab aku berkata kepadamu, aku tidak akan memakannya lagi sampai ia beroleh kegenapannya dalam kerajaan Allah.
Lalu kita lompat ke ayat 18. Sebab aku berkata kepada kamu, mulai dari sekarang ini aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur sampai kerajaan Allah telah datang. Ya. Nah, ini jadi satu hal yang menarik teman-teman, karena ternyata dalam karya salib yang Yesus kerjakan itu dibungkus dengan manisnya cinta yang Dia berikan. Ya, maksudnya bagaimana tuh Kak? Karena kita sama-sama baca tadi di momen the last supper, perjamuan terakhir, bagaimana Yesus yang seorang yang pemimpin, Dia leader, Dia orang yang mampu melakukan mujizat dengan begitu hebat, orang mati bangkit, lumpuh berjalan, ya. Tetapi ketika Dia ketemu murid-muridnya, Dia dengan hati yang begitu haru, dengan hati yang begitu rindu, Dia katakan di ayat yang ayat ke-15, katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Ya, Dia nggak malu ngakuin itu. Tapi bagaimana Dia sebagai seorang pemimpin, Dia sampaikan, aku rindu loh makan Paskah bersama dengan kamu. Ya, ini ada cinta yang begitu manis yang membungkus perjalanan karya salibnya nanti. Dia begitu rindu makan bersama-sama dengan murid-muridnya. Dan yang menarik adalah ketika kita melihat dengan lebih jelas, yaitu di Matius 26 ayat ke-29. Matius 26 ayat ke-29. Kita baca sama-sama. Sudah ketemu semua? Yang sudah ketemu katakan amin. Yuk kita baca sama-sama Matius 26 ayat 29, 3, 2 ya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku. Ya. Jadi artinya tadi kita baca di ayat 16 dan 18 sudah disampaikan juga dan dipertegas dengan lebih jelas di Matius 26 ayat 29 bahwa Yesus rindu melakukan lagi perjamuan kudus ini nanti di kekekalan, di kerajaan sorga. Ya. Sebelum sampai di titik itu, Dia nggak bakal makan roti dan minum anggur itu. Ya, sebegitu manisnya cinta yang Yesus berikan. Ya, ini sama seperti ketika kita punya anak gitu ya. Lalu anak kita dia harus berangkat kuliah misalkan ke US atau ke Inggris lah gitu ya. Mungkin harus 5-6 tahun ada di sana gitu kan. Ini kurang lebih adalah bagaimana gambaran perasaan Kristus saat itu ya. Bagaimana dua orang papa mamanya ya, dari orang tuanya, dia harus melepas anaknya pergi. Pasti di bandara itu akan ada tangisan, akan ada rasa haru, akan ada aduh anakku bakal pergi nih ya. Inilah kurang lebih gambaran atau nuansa perasaan Kristus. Bagaimana Dia tahu bahwa Dia akan pergi meninggalkan mereka, tetapi ada satu pengharapan. Sebagaimana yang orang tua dengan anaknya tadi contohnya, bagaimana dia punya pengharapan bahwa anaknya suatu saat akan pulang. Ya kan? Gak akan mungkin dia ada di US terus, gak akan mungkin dia ada di Inggris terus kan gitu. Suatu saat dia akan pulang kembali. Nah inilah gambaran nuansa yang sama yang ada di dalam manisnya cinta Kristus. Dia begitu rasanya sedih ya, dia akan pergi meninggalkan mereka, tapi ada satu pengharapan, dia akan ketemu lagi nanti, makan seperjamuan dengan mereka. Ya. Dan kakak percaya ketika berbicara murid Kristus itu bukan lagi mencakup 12 rasul, tetapi setiap kita yang ada di tempat ini. Amin. Kitalah murid-murid Kristus zaman sekarang.
Ya. Jadi ketika kita melakukan perjamuan kudus, ingat ketika kita angkat roti, ketika kita angkat anggur, ada yang nunggu kita pulang. Dan dia menunggu dengan sangat rindu. Dia sampai nggak makan rotinya, nggak makan anggurnya, nunggu bareng-bareng makan sama kita. Sehingga kakak percaya perjamuan kudus itu kalau dalam gambaran foto Leonardo da Vinci yang tadi ada di awal, bukan lagi sesepi itu, tapi akan penuh dengan wajah-wajah kita. Amin. Ya, dia menunggu loh. Bayangkan teman-teman. Ya, kakak percaya pada masa ini anggur dan roti ini adalah sesuatu yang sangat dinikmati. Ya, tetapi dia tidak memakan itu menunggu kita pulang nanti. Ya, artinya apa teman-teman? Bahwa cintanya begitu manis. Dia bukanlah seorang Bapa yang akan hakimi kita, tetapi dia menjadi Bapa yang merindukan kepulangan anaknya. Makanya tidak heran ketika berbicara tentang si anak bungsu, kalau kita tahu kisahnya, dia sudah melakukan banyak hal yang jahat, tapi ternyata pulang, bapaknya sambut dengan tangan terbuka. Dia rangkul, dia peluk. Segitu rindu dan kangennya Tuhan bertemu setiap kita. Ya. Jadi ketika kita angkat anggur dan roti, bukan hanya mengingat pengorbanannya yang luar biasa, ya, tetapi kita juga ingat bahwa ada satu pribadi yang menunggu dengan sangat rindu kepulangan kita semua. Dan dia rindu makan satu meja perjamuan dengan setiap kita. Amin. Dan kalau kita paham bagaimana cintanya Tuhan yang begitu besar, pengorbanannya yang begitu hebat ini, maka harusnya respon kita adalah orang yang hatinya sudah penuh sama cintanya Tuhan, sekalipun tersakiti, dia akan sanggup memberkati. Amin. Ya, kalau kita sudah paham betul bagaimana besarnya cinta Tuhan di dalam roti dan anggur, dan kita paham bagaimana manisnya cintanya Tuhan menunggu kepulangan kita, maka harusnya hati kita udah penuh sama cintanya Tuhan. Dan respon kita harusnya sekalipun tersakiti, ya, mungkin ada yang khianatin kita, mungkin ada yang selingkuhin kita, mungkin ada teman yang menusuk dari belakang ngambil pacar kita misalkan. Ya udah pada senyum-senyum, banyak yang ngalamin nih Pak kayaknya. Ya kan? Kita belajar walaupun sakit tetap jadi berkat. Amin. Ya. Susah? Susah bener. Ya. Berarti apa? Kalau susah berarti kita harus pahami lebih dalam cintanya Tuhan. Ya. Prinsipnya sesederhana itu. Ya, karena ada yang mengorbankan dirinya dengan begitu hebat, dan dia bungkus dengan cinta yang begitu manis. Ya, rasa-rasanya ya, kalau orang sudah dipenuhi dengan begitu besarnya cinta dan begitu hebatnya cinta itu, ya mungkin juga kalau kata orang ya, makan kotoran yang di jalan rasanya coklat katanya. Ya kan? Katanya begitu, ya kan? Ya kan? Makanya artinya apa? Bahwa kekuatan cinta itu begitu besar. Berarti ketika kita belum bisa memberkati orang lain dengan posisi kita sedang disakiti, berarti tandanya ada problem dalam kepenuhan cinta kita akan Tuhan. Nah itu kita harus cek lagi. Oke? Itu poin yang pertama. Kakak lanjut dulu ya, karena ini waktunya terbatas. Kita masuk ke poin yang kedua, yaitu adalah kita mau sekarang tadi melihat ke belakang, sekarang kita melihat ke depan, yaitu tell the good news about him. Ya, ini kita ambil dari surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus. Kita buka dari 1 Korintus 11 ayat 26. Sepertinya kakak udah tulis juga di bagian itu. Kita boleh baca sama-sama. 3-2 ya. Sebab setiap kali kamu makan roti dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Amin.
Artinya apa? Ketika kita melakukan perjamuan kudus, maka kita sedang menyaksikan sebetulnya secara tidak langsung ya, sedang menyaksikan apa yang Tuhan kerjakan, pengorbanan yang Tuhan berikan, cinta manis yang Tuhan nyatakan melalui tindakan yang kita lakukan ya. Kita sedang menjadi kesaksian yang hidup tanpa mengeluarkan kata-kata, tetapi orang dengan nyata akan melihat, wow, kasihnya Tuhan begitu luar biasa. Cuman problemnya apa? Kita seringkali beraninya adalah ya ketika dengan teman-teman satu iman kita lagi kumpul di gereja dan sebagainya. Ya, kenapa kita tidak coba berani melangkah? Mungkin dimulai dari keluarga kita, dimulai dari komsel kita, komunitas kecil kita mungkin. Ya, kita harus mulai berani menunjukkan juga dengan tindakan. Dengan kata-kata yes itu sangat penting, tetapi dengan kita melakukan perjamuan kudus, sebenarnya secara tidak langsung kita sedang menyaksikan kabar baik tentang Dia, kabar keselamatan yang datang dari Tuhan, tanpa mengeluarkan satu huruf dan satu kata pun, tapi dengan tindakan kita itu menjadi kesaksian yang nyata betapa karya salib Kristus dan cintanya telah menyelamatkan saya. Ya, makanya untuk bagian ini, maka respon yang seharusnya muncul dari setiap kita teman-teman, yaitu adalah orang yang hatinya sudah penuh sama cintanya Tuhan, sekalipun ditolak dunia akan tetap memilih beritakan tentang Dia. Amin. Ya, mungkin kita sekali akan diketawain, ya ngapain sih ngadain perjamuan kudus ya? Itu nanti dekat Paskah. Loh, ini penting mengingat pengorbanan dan cinta dan diselimuti cinta yang begitu manis untuk setiap kita. Ya, percayalah teman-teman, ya. Sahabat terbaik kita sekalipun ya, ketika disuruh dia korbankan, dia gores saja satu tangannya, teteskan darah gitu, belum tentu mau, bos. Belum tentu mau ya. Ini ada orang yang, ada satu pribadi yang dia bukan lagi goreskan tangannya, dia berikan tubuhnya dan dia curahkan seluruh darahnya loh. Coba senggol kanan kiri, goresin dong tangan lu, mau gak dia? Gak bakal ya, apalagi cewek-cewek, aduh ini ntar susah hilang katanya gitu kan. Iya kan? Nah ini tentu jadi hal yang menarik teman-teman ya. Maka artinya kalau kita 1-2 kali kita mungkin menyampaikan kabar baik itu melalui perjamuan kudus, atau mungkin kita mulai berani ceritakan tentang Dia, itu sangat bagus gitu ya. Dan kita mengalami penolakan, ya harusnya udah biasa. Kalau hati kita udah penuh sama cintanya Tuhan tadi, udah biasa. Kita harusnya tetap memilih untuk terus beritakan tentang Dia. Sama kayak kakak nih, kakak ambil kesaksiannya. Waktu kakak merintis akun rohani @bagi sateku, percayalah gak ada yang mau follow. Gak ada. Siapa sih yang mau follow beritakan tentang Kristus di sosmed? Saat kita scroll explore itu banyak yang joget-joget. Gak ada. Iya kan? Faktanya orang kan lebih banyak follow yang seperti itu daripada kita. Ya kan? Tapi apa yang kakak pilih untuk lakukan? Terus beritakan tentang Dia. Udah. Kakak gak pakai mikir algoritma, kakak gak pakai mikir ilmu Instagram, kakak gak pakai ngambil kursus Edozel. Gak ada. Ya, gak ada beneran. Kakak gak ambil semua kursus-kursus itu. Yang kakak lakukan cuma beritakan terus tentang Dia. Udah. Ya, kakak tidak tahu bagaimana jalannya Tuhan. Tiba-tiba mulai ada 1 follower, 2 follower, 10, 100, 1000, 10.000, sampai sekarang 100-an ribu. Ya, gak ada tekniknya. Makanya kalau kakak tiba-tiba diundang gitu ya, coba jelaskan tentang media sosial merangkul anak-anak muda. Ya kakak gak ada tekniknya.
Iya, benar-benar cuma terus beritakan aja tentang dia dengan konsisten, dengan rutin. Ya, awalnya mungkin ya yang nge-like gitu ya, akun kakak pribadi mungkin ya. Awalnya jujur aja, kakak like sendiri deh gitu. Kakak yang buat, kakak yang nge-like gitu kan. Ya kan? Tapi ternyata lama-lama loh, ada yang follow, ada yang baca, mulai ada like dari yang lain. Ya, walaupun mungkin yang lainnya, oh ternyata adek gue gitu ya. Ya kan, awalnya masih kan dia nyebarnya masih seputaran circle kita kan. Taunya ternyata lama-lama makin meluas. Ya. Nah, itulah yang kita tidak tahu. Ya, tetapi yang kita harus kerjakan, jangan patah semangat. Terus beritakan tentang dia. Amin. Ya, itu poin yang kedua. Dan poin yang terakhir adalah ketika tadi kita sudah melihat ke belakang, lalu melihat ke depan, ya, apa yang kita bisa lakukan di depan, dan kita sekarang melihat ke dalam, ya, yaitu adalah evaluate ourselves about Him. Kita buka firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 27 sampai ke 29. 1 Korintus 11 ayat 27 sampai 29. Kita baca sama-sama, 3-2 ya. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Amin. Ya. Jadi kalau kita melakukan perjamuan kudus, ketika kita angkat roti dan anggur, kita melihat ke belakang apa yang Yesus sudah kerjakan. Tetapi sambil itu kita melihat ke depan apa yang kita bisa lakukan. Tetapi selain dua itu, kita pun belajar melihat ke dalam. Evaluate ourselves. Sampai di bagian mana kita sudah mengalami pertumbuhan iman ada di dalam Tuhan. Ya. Karena tadi jelas firman-Nya, ya, di ayat ke-28. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang apa? Menguji dirinya sendiri, bukan diuji oleh orang lain. Tidak perlu sampai ada orang atau mungkin ketua youth atau pembina yang harus sampai ngomong dulu, kamu masa kerjaannya tiap hari minum mulu, itu sudah diuji dari orang lain. Ya. Kita ketika mengangkat perjamuan kudus, kita menguji diri kita sendiri, antara kita dengan Tuhan. Ya. Nah, ini hal yang penting teman-teman, ya. Karena banyak orang, ya, ini tanpa menyinggung gereja tertentu, ya, tetapi banyak justru yang menganggap ketika melakukan perjamuan kudus ini berbicara tentang dirinya sendiri. Ya kan? Tuhan, bagaimana ekonomi saya? Bagaimana sakit penyakit saya? Bagaimana dompet saya masih kering, doring gitu kan, dompet kering sampai hari ini, ya kan? Nah, ini yang bahaya teman-teman. Padahal yang dimaksudkan menguji dirinya sendiri adalah melihat dirinya hari ini, apakah sudah mengalami pertumbuhan semakin intim dengan Tuhan, apakah ada perubahan dalam hidupnya semakin menyerupai Kristus. Seperti itu. Karena ingat tadi poin yang satu, remembrance of Him, mengingat tentang Dia, bukan tentang kita. Perjamuan kudus berbicara mengingat tentang Dia. Ya. Karena itu ketika berbicara tentang kita, bagian kita adalah evaluate ourselves. Ya. Bagian kita, saya sampai di titik saya ngangkat roti dan anggur ini, hidup saya dalam Tuhan sudah bagaimana ya? Gak ada yang judge, gak ada yang hakimin teman-teman. Tenang aja. Ini evaluate yourself, antara kamu dengan Tuhan. Makanya kakak bilang gak usah nunggu sampai ditegur oleh orang lain. Kita sendiri punya kesadaran,
evaluate myself. Kalau kita rasa ada yang kurang, ada yang harus dibenerin, ya udah kita akuin dan kita perbaiki, kita rubah. Ya, kenapa? Ya, karena seperti yang kakak tuliskan juga di situ, ya, yaitu karena orang yang hatinya udah penuh sama cintanya Tuhan, sekalipun mengaku berulang kali jatuh itu sakit, ya. Kakak percaya anak-anak muda sering jatuh bangun, ya kan? Tapi yang masalah adalah dia ketika jatuh dia nggak mau bangun, ya, iya kan? Maunya udahlah jatuh terus, malu sama Tuhan, ya, bolak-balik gue dateng, jatuh lagi di dosa yang sama, ya. Percayalah, itu adalah sifat manusia lama. Dia merasa dihakimi terus. Tapi ketika berbicara ada pertumbuhan ke arah manusia baru, maka harusnya cara pandang yang muncul adalah dia menyadari bahwa dia dikasih. Amin. Jadi bukan hanya wah, saya akan dihakimi, saya akan disalahkan. No. Tapi ketika berbicara manusia baru, kita menyadari bahwa kita begitu dikasihi. Ya. Nah, karena itu maka harusnya sikap yang benar adalah sekalipun kita mengaku berulang kali jatuh itu sakit, kita akan tetap memilih untuk bangkit. Jangan menikmati posisi jatuh. Ingat, ini lari maraton. Orang lagi lari nih, cuk gitu kan, lari. Karena jaraknya sampai 2 kilo, 3 kilo, bisa gak jatuh? Bisa. Orang udah pelari profesional aja bisa jatuh. Artinya apa? Biarpun udah pelayan sehebat apapun, bisa juga jatuh. Banyak buktinya, iya kan? Tapi yang kita harus lakukan apa? Ketika berlari, tiba-tiba ada kulit pisang kepleset, jatuh, bangun. Finishnya masih jauh, bos. Jangan udah jatuh, kamu payah, kamu kurang hebat, kamu lari gitu aja ada kulit pisang jatuh, ya. Tempe amat mental, ya kan? Mentalnya jangan tempe, langsung bangkit lagi. Finishnya masih jauh. Ya, kita pun sama. Kakak tahu, ya, kakak pernah di masa-masa muda berulang kali jatuh, ya memang sakit. Ngakuinnya tuh kayak, duh, gue kok kayak mainin Tuhan. Ya kan, itu tuduhan yang ada di pikiran kalian kan. Sama seperti si anak bungsu, tuduhannya sama, ya kan. Wah, gue pulang kayak bakal dimarahin bapak gue. Kayaknya gue bakal disuruh kerja. Udahlah, gue mending kerja jadi babunya aja deh. Itu tuduhannya kan. Faktanya apa? Dia pulang, dirangkul, dikasih jubah terbaik, dipasangkan cincin, dikasih sepatu terbaik. Ya, mindsetnya harus berubah. Ya, kakak akan tutup dengan satu ilustrasi ini. Kakak udah bawa ada satu botol. Ya, ini ilustrasi sederhananya teman-teman ya, karena dadakan ya kakak buatnya. Oke, kakak akan tutup dengan ilustrasi ini. Ya, ini ada 2 aqua gelas teman-teman ya. Sama ya, tenang, kakak tidak lagi main sulap ya, tenang aja. Kakak hilangin gitu, enggak, tenang ya. Ini sama persis ya. Mereknya juga sama ya. Kok tadi kakak bilang aqua ya? 2 fit, sorry ya. Ya, mereknya sama, bedanya cuman 1 kosong, 1 terisi. Ya. Ketika kita berbicara yang kosong, ini adalah manusia pada umumnya. Teman-teman silahkan pilih apakah kalian manusia pada umumnya atau yang ada isinya seperti ini. Isinya apa tuh Kang? Isinya sederhana, yaitu cintanya Tuhan. Ya, tadi yang kakak bilang di awal adalah orang yang hatinya sudah penuh sama cintanya Tuhan, sekalipun tersakiti, dia akan tetap sanggup memberkati. Ketika fit kosong ini, ya, dia tidak penuh dengan cintanya Tuhan, bahkan kosong. Ketika tersakiti, apakah dia masih sanggup memberkati? Hancur. Ya. Dan ketika kita masuk pada poin yang kedua,
Orang yang hatinya udah penuh sama cintanya Tuhan, sekalipun ditolak dunia, akan tetap memilih beritakan tentang dia. Mungkin gak ketika tidak ada isinya, dia memberitakan tentang Tuhan, dia ditolak, dia dihina, dia direndahkan, bisa gak dia tetap beritakan tentang dia? Gak bisa. Dan yang ketiga, orang yang hatinya udah penuh sama cintanya Tuhan, sekalipun mengaku berulang kali jatuh itu sakit, akan tetap memilih untuk bangkit. Dia jatuh berulang kali, bisa gak dia bangkit kalau kosong? Gak bisa, hancur, tetap hancur. Tapi ketika berbicara orang yang penuh sama cintanya Tuhan, sekalipun tersakiti, gak hancur ya. Sekalipun ditolak, dia dibuang, dia diinjak-injak, gak hancur. Amin ya. Dia tetap sanggup memberkati. Sayang sedotannya gak ada ya. Tadi kalau sanggup kakak bisa minum gitu, jadi berkat buat kakak gitu kan. Ya kan, sanggup memberkati ya, sanggup untuk beritakan terus tentang dia. Dan yang terakhir, sanggup untuk terus bangkit. Amin. Kita kasih kemuliaan bagi nama Tuhan. Kita undang pemain musik untuk maju ke depan. Mari kita semua untuk bangkit berdiri. Terima kasih Tuhan, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita berdoa. Kami mengucap syukur buat kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan pada siang hari ini. Kami percaya firman Tuhan ini Engkau yang memperjelas ke dalam setiap hati kami dengan bahasa yang paling sederhana. Karena kami tahu sebenarnya berbicara perjamuan kudus begitu banyak hal yang ada di dalamnya. Ada yang mengatakan perjamuan kudus ini berbicara substansia, bagaimana bisa berubah betul-betul jadi roti dan anggur, dan segala macam polemik yang ada di dalamnya. Tapi kami percaya sumber kami adalah kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya apa yang firman Tuhan tuliskan itulah yang kami bagikan. Dan biarlah itu menjadi sebuah modal yang kuat bagi kami, bahwa ketika melakukan perjamuan kudus, mengangkat roti dan anggur, maka kami dapat melihat ke belakang bahwa ada karya salib Kristus, ada cintanya yang begitu manis membungkus karya salibnya untuk menyelamatkan setiap kami. Dan ketika kami sudah melihat ke belakang, maka kami belajar melihat ke depan, untuk kami melihat bahwa ada yang harus kami kerjakan untuk menyampaikan kabar baik tentang dia. Tidak peduli berapa banyak kami ditolak, tidak peduli berapa banyak kami dihina, diremehkan, sok kudus, sok benar dan sebagainya. Tapi kami mau belajar, kami mau terus beritakan tentang dia. Karena yang dia lakukan buat hidup kami gak main-main. Cintanya bukan sembarang cinta, karya salibnya bukan sembarang karya salib, tetapi betul-betul dilakukan dengan segenap tubuh dan darahnya. Biarlah ini kembali menggelorakan semangat kami untuk terus beritakan karya salib yang telah menyelamatkan hidup kami. Dan yang terakhir, untuk kami juga melihat ke dalam. Ada di mana posisi hidup kami hari ini Tuhan? Kalau kami hari ini masih jauh dari Tuhan, masih banyak dosa yang belum bisa kami tinggalkan, hari ini kami gak mau dalam posisi jatuh terus Tuhan. Kami hari ini mau mengambil komitmen, kami mau bangkit. Kalaupun nanti kami berjalan jatuh lagi, kami mau ambil komitmen untuk kami akan terus pilih bangkit Tuhan. Kami gak mau menyerah dengan dosa, kami tidak mau kalah dengan dosa. Kami mau terus bangkit bersama Tuhan. Karena kami tahu di garis finish ada yang menunggu kami.
Bahkan dia menahan rasa untuk ingin makan roti dan anggur, karena dia ingin menikmatinya bersama-sama dengan kami. Dia menunggu bukan untuk menghakimi dan menyalahkan kami, tapi harusnya kesadaran dalam diri kami mengingatkan kami bahwa dia menunggu karena dia terlalu mengasihi kami. Hari ini Tuhan, kalau ada intimidasi, ada standar-standar yang mungkin berbeda, yang mungkin coba ditanamkan dalam pikiran kami, yang mungkin dirasakan juga oleh si anak bungsu, bagaimana dia sudah melakukan banyak hal yang jahat. Bahkan dia berpikir untuk dia pulang ke rumah, saya hanya mau jadi sekedar babunya aja udah senang. Hari ini biar Tuhan ubahkan dalam nama Yesus. Biar kami hari ini punya mindset yang baru. Kami mau mencapai garis akhir itu. Kami mau makan seperjamuan dengan Tuhan, melihat muka dengan muka, menikmati kebaikan dan hidangan yang Tuhan berikan. Karena kami tahu Engkau sangat merindukan itu Tuhan. Karena itu kami rindu juga untuk menyelesaikan pertandingan iman kami, mencapai garis finish dan terus bangkit sampai tidak jatuh lagi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur dan kami menyerahkan setiap teman-teman kami yang hadir. Biarlah kasih Tuhan yang luar biasa itu terus terngiang, terus teringat di dalam hati dan pikiran kami, terus membakar diri kami, terus menggelorakan jiwa kami untuk terus gila-gilaan untuk Tuhan, untuk terus semakin sungguh-sungguh untuk Tuhan. Karena kami tahu tidak ada pribadi yang bisa melakukan itu untuk kami selain hanya Engkau, Raja yang kami sembah, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ingat bilurnya
ada perubahan baru, paradigma baru Tuhan nyatakan, cara pandang baru Tuhan nyatakan, sehingga kami ketika melihat perjamuan kudus, kami akan melihat ke belakang, melihat karya Yesus yang sudah dikerjakan di atas salib. Kami akan melihat ke depan, semakin bergelora, beritakan tentang Kau, dan kami akan melihat ke dalam untuk kami semakin berubah, semakin serupa dengan Kristus. Kami materaikan kebenaran firman ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Dengan kasih-Nya yang bersyukur Engkau begitu baik dalam setiap kehidupan kami. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik Tuhan, memberikan persembahan. Tuhan sendiri akan memberkati setiap tangan-tangan yang memberi. Biarlah semua untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya dalam nama Yesus kami siap memberi dengan sukacita. Haleluya, amin. Aku
Halo teman-teman semua. Oke, aku mau bacakan beberapa pengumuman untuk hari ini ya. Yang pertama, terima kasih buat Pastor David yang sudah menyampaikan kebenaran Tuhan. Teman-teman dapat sesuatu hari ini. Kita mau mengaplikasikan ya, belajar aplikasikan firman Tuhan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Khususnya buat tema hari ini. Oke, selanjutnya makasih juga buat teman-teman Energis yang udah mulai hari ini di depan di semua yang terlibat. Lalu minggu depan kita akan beribadah kembali di jam dan tempat yang sama. Jangan lupa datang lagi minggu depan. Lalu untuk pendatang ulang dan VIP list ya, kalau belum mendaftar ulang atau belum ngisi atas VIP list boleh lapor ke aku, info ke aku atau ke teman-teman pengurus lain. Lalu berikutnya mau diingetin ada beberapa cara ya. Yang pertama yang seminar dari DKMD yang membahas seputar LGBT. Jadi temanya itu tentang isu tentang LGBT makin merebak di tengah masyarakat termasuk di gereja. Bagaimana sudut pandang realita dan kebenaran terhadap LGBT? Bagaimana seharusnya respon gereja terhadap isu ini? Jadi judulnya Can I Be a Gay Christian? Nah, itu nanti ada seminarnya di Sabtu depan tanggal 23 Maret jam 10 sampai jam 3 sore di Gedung Kenanga, CWS Gedung Kenanga lantai 3. Investasi 50.000. Oh, ada apa? Untuk yang oh gitu. Oh, atau ya kajian ada potongan 50% untuk anak pemuda usia yang mendaftar ya. Oh 25 dong, oh dibatasi ya. Gitu. Jadi buat teman-teman yang mau atau dan memang oh 12 orang lagi, oh 12 orang lagi ya yang dapat. Jadi cepat-cepat yang kalau mau ikut. Lalu kemudian yang apa ini? Mau ada tambahan kajian atau iya deh. Mending ya langsung disampaikan oleh BSD. Oke. Untuk family camp, kawan-kawan, ada perubahan pembicara. Jadi pembicara kita yang kali lalu, yaitu Pastor Yeri Patinasarani, berhalangan sehingga kita diganti dengan pembicara Pastor Christopher Tapiheru, ya, di family camp. Nah, oleh karena itu, Kak John minta untuk anak-anak youth Energize, ya, bisa daftar sesegera mungkin, ya. Minggu ini kayaknya terakhir nih ya, dan nggak dapat kaos nih kalau lewat dari minggu ini kayaknya ya. Jadi segera daftarkan. Nah ini mumpung nanti Pastor Christopher Tapiheru khusus memang untuk melayani ada satu sesi buat youth. Jadi karena itu kita akan dilayani bersama-sama dan juga diberkati dalam tema kita riset ya. Diatur ulang melalui kebenaran firman Tuhan ya. Penasaran mau apa yang mau diatur? Itu ada banyak hal, nanti kita akan bicara riset factory kan, kita bicara banyak hal ya. Soalnya factory kita kan the kingdom of God gitu ya, kerajaan Allah, pabrik kita. Jadi kalau mau riset pabrik berarti harus kembali ke itu tuh Alkitab. Amin ya. Oke, Kak John udah bocorin nih tema-temanya ya di dalamnya. Jadi kalau nggak daftar kayaknya ini udah keterlaluan sih. Oke, God bless you all. Thank you Kak John. Oke, pengumuman seperti yang tadi ya, jangan lupa daftar teman-teman kalau memang bisa dan tertarik ya. Udah banyak yang daftar ya. Jadi biar sama-sama kita camp di sana. Lalu yang terakhir, apakah ada jiwa baru hari ini? Kalau ada boleh, boleh tangan kalau ada. Gak apa-apa ya. Kalau belum ada, kalau kita tahu teman kita ada yang belum ada tempat ibadah yang tetap, boleh diajak juga ke sini, itu sama-sama buat beribadah. Oke, sekian aja pengumuman hari ini. Balik yang terakhir, yang e-group hari ini ya jangan lupa nanti ngumpul ke e-groupnya masing-masing ya, sesuai dengan arahan dari ketua kalian masing-masing ya guys. Oke, yuk kita mau mengakhiri ibadah kita hari ini. Kita mau bangkit berdiri.
kita mau tutup dalam doa. Oke, mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat kasih Tuhan, buat penyertaan Tuhan buat kami Tuhan, sehingga kami bisa sama-sama beribadah di tempat ini dengan selamat dan kurang suatu apapun. Terima kasih buat penyertaan Tuhan juga sepanjang minggu ini. Terima kasih Bapak. Sebelum kami pulang Tuhan, kami mau berdoa buat Pastor David Tuhan yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, berkati beliau, berikan kesan kekuatan buat istrinya, buat layanannya, buat keluarga besar semua. Tuhan berkati, biar apapun yang dikerjakan oleh Pastor David Tuhan berhasil, dan aku percaya Tuhan akan terus menambahkan dari skill, talenta, dan apapun yang Tuhan percayakan hidup, sehingga hidupnya boleh jadi dampak yang semakin besar juga buat dimana beliau dipercayakan. Terima kasih Bapak. Berkati juga Tuhan buat teman-teman yang mengambil pelayanan hari ini. Tuhan berkati, berikan kesehatan kekuatan buat studi pekerjaannya. Tuhan berkati, usaha Tuhan berkati, dan biar kami semakin mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga buat teman-teman Energize People Tuhan, buat kami semua, hari ini menyerahkan Tuhan keluarga kami, kebutuhan kami, masa depan kami dalam tangan Tuhan. Aku berdoa Tuhan berkati studi teman-teman, kerjaan, usaha teman-teman, biar kami yang buat berhasil, dan biar kami semakin ngalamin Tuhan dalam suka duka kami, dalam apapun yang terjadi di hidup kami. Kami percaya Tuhan gak pernah tinggalkan kami. Ajar kami untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kami. Juga buat gereja Batu Tulis ini, Tuhan berkati Om Peter sebagai gembala, istri kedua anaknya Tuhan berkati, dan biar kami Tuhan sebagai satu jemaat GSJ Batu Tulis bisa saling bersinergi dalam setiap apapun kebaktian, pelayanan, dan yang ada di gereja ini. Tuhan biar bisa bersinergi, sehingga misi-misimu Tuhan, biar kami boleh jadi dampaknya baik dan boleh membagikan Injil itu buat lingkungan di mana kami dipercayakan. Terima kasih Bapak. Juga buat bangsa dan negara ini Tuhan, buat bangsa Indonesia Tuhan berkati, biar hasil perhitungan juga biar baik Tuhan, dan biar semuanya tertib, sehingga bisa terus Tuhan memimpin berikutnya menjalankan pemerintahan di negara ini dengan baik. Tuhan berkati semua part, semua menteri, semua yang terlibat dalam pemerintahan baik di pusat dan daerah. Tuhan berkati, biar bisa terus menjalankan pemerintahan dengan hikmat dari Tuhan. Terima kasih Bapak. Kalau sebentar yang mau berpisah satu dengan yang lain, mungkin mau melanjutkan aktivitas kami, mau ikut, dan mungkin nanti mau baru pulang, Tuhan yang melindungi, Tuhan yang menutup bungkus, berikan selamat kesehatan kekuatan, sehingga kami bisa beraktivitas kembali dan boleh sampai juga ke tempat tujuan kami, dan boleh pulang masing-masing ke rumah kami masing-masing dengan selamat, dengan kurang suatu apapun. Juga biar Tuhan yang berikan kami kesehatan kekuatan dalam besok kami beraktivitas kembali, biar minggu depan juga bisa sama-sama berkumpul kembali di tempat ini. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari sama-sama aku ajak teman-teman untuk mengangkat tangan untuk menerima doa berkat. Energize People yang diberkati oleh Tuhan, perhatikanlah firman Tuhan bahwa setiap kali kita mengambil perjamuan kudus, ada roti dan anggur yang melambangkan tubuh dan darah Kristus. Oleh karena kitalah, maka Kristus dipecah-pecahkan tubuhnya dan darahnya dicurahkan. Tetapi karena kasihnya untuk kita, sehingga kita bisa menerima hidup yang kekal dan pengampunan, sehingga kita menjadi pribadi yang baru dan hidup senantiasa berkenan kepada Tuhan. Perhatikanlah jalan hidup kita dan persembahkanlah tubuh kita menjadi persembahan yang kudus, menjadi pujian dan ibadah kita yang sejati seumur hidup kita. Pulanglah dari tempat ini dengan menerima berkat anugerah Allah Bapa dan cinta Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kita sampai pada Maranatha Tuhan Yesus Kristus datang kali yang kedua menjemput kita orang-orang salehnya. Seluruh berkat ini kita terima dengan penuh iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita semua yang percaya katakan amin. Happy Sunday semuanya. God bless you all.